Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, menyambung dari video yang pertama berkaitan dengan ciri-ciri meteorit. Kalau video yang awal kita sebutkan bahwa yang pertama ini khususnya iron meteorit ini yang kita bahas ini. Pertama adalah berat. Nah, kedua bentuknya aneh atau unik. Tentu saja ini tidak sama dengan besi-besi yang ada di sekitar kita, besi-besi buatan pabrik atau besi-besi limbah, terak dan sejenisnya. Kemudian ciri-ciri lain bahwa iron meteorit itu sangat padat, solid, sangat padat, solid. Nah, ini kepadatan meteorit diantaranya seperti ini. Hampir tidak ada rongga-rongga. Kalaupun ada rongga-rongga yang di sebelah kulit, itu adalah bagian-bagian material-material lain yang mengikuti dalam perjalanan meteorit dari luar angkasa. Kemudian ciri-ciri lain itu adanya cekungan-cekungan seperti cap jempol, baik batu maupun besi. Itu sangat bervariasi di setiap daerah. Misalkan kita ke Oregon sana, ke Amerika, itu berbeda. Iron meteorit yang ada di Australia juga ada perbedaan. Kemudian yang sudah terkenal sampai hari ini, dan saya dulu awal-awal juga memakai bahan tersebut. Dari mana itu? Dari Argentina, yang terkenal dengan Campo de Cielo. Dan ini juga dulu-dulu disarankan oleh senior kami untuk memakai bahan tersebut agar supaya tampilan keris itu bagus. Nah, berapa kandungan nikel dan besi dari iron meteorit yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia? Jadi hari ini saya juga memproklamirkan bahwa ada meteor mojo atau meteorit mojo. Ada juga iron meteorit dari daerah-daerah yang lain. Jadi kalau kita ngomong meteor itu sebetulnya hampir di seluruh Indonesia itu pernah jatuh, dan sebagian itu tercatat, sebagian tersimpan di antaranya di museum geologi dan di museum-museum yang lain. Namun sayangnya sampai hari ini kita atau negara kita belum ada museum yang khusus tentang meteor. Kalau kita ke Australia, kita ke Austria, kita ke Maroko, kita ke Amerika, ke Jepang, itu negara-negara tersebut abad 19 itu sudah mengumpulkan. Dan tentunya di negara-negara tersebut sudah ada ahli-ahli, sudah ada ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni di bidang meteorit. Nah, ini sedikit saya menyinggung bahwa iron meteorit yang ada di depan saya ini sebagian itu bisa digunakan sebagai bahan dasar pamor. Contohnya yang mana? Nah, kalau tadi saya ngomong kepadatan, nah ini diantara menunjukkan bahwa iron meteorit ini solid, padat, dan ini natural, oriented, artinya
belum dipotong, kemudian tidak terpecah dalam perjalanan, jadi bentuknya aneh, unik, ada cekungan-cekungan dan logamnya padat. Tetapi ini memang tidak saya buat jendela karena untuk mempertahankan oriented atau keorsinilan bentuknya. Adapun yang lain seperti ini, tetapi rata-rata iron meteorit yang ada di Nusantara atau yang jatuh di Indonesia ini hampir semuanya bisa dipakai untuk bahan pamor. Di antara hasil dari laboratorium mineral, jadi Universitas Malang, UM, itu kira-kira sudah 5 atau 6 kali saya dibantu dalam menganalisa meteorit. Biasanya hanya sekitar 1-2 cm sebagai sampelnya. Itu memang unsur nikel itu setara, sebagian itu setara dengan kampu de selo. Makanya hasilnya itu di samping memang lazim ada unsur keabu-abuan, juga unsur warna-warna putih. Nah, tidak semuanya warna putih yang ada pada kris pusaka dengan bahan dasar pamor iron meteorit itu adalah nikel. Bukan. Karena apa? Hasil dari laporan laboratorium itu menunjukkan ada unsur-unsur kromium, ada unsur rhenium, ruthenium, bahkan sebagian itu muncul aurum. Jadi meteorit itu memang bagian dari wesi aji, tosan aji, besi mulia. Nah, ini diantara hasil dari olahan bahan dasar pamor meteorit. Nah, ini sedikit saja berkaitan dengan tahapannya seperti apa. Nah, ini cuplikannya saja. Nanti video-video yang akan datang akan menunjukkan tahapan pertama itu seperti apa kalau ditape atau dicontong, tahapan kedua, tahapan ketiga, terus apa yang atau bahkan doa apa yang perlu dibaca atau idealnya dibaca sesuai dengan literatur, atau mungkin empu-empu itu punya doa-doa tersendiri. Lah, itu nanti akan kita lanjutkan pada video-video yang akan datang. Terima kasih, siap untuk dikoreksi dan siap untuk ditanyakan apabila ada hal-hal yang diperlukan. Terima kasih.